Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan di sekitar juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alexander Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem, saudaraku. Ya. Dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali, saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya, saudara ya. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar, saudara. Yang keluar Pak RT, marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, berarti sudah tingkatan perwira, bukan ya? Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya. Karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Kalau karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin.
patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan
Yesusku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa, rahmat Tuhan selalu baru tersedia buat kita semua dan tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sebab karunia Tuhan salah satunya adalah diberikan kesehatan, kekuatan. Ya. Sebelum kita lanjut bersama-sama untuk menerima pelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama hari ini, hari yang Tuhan sediakan atas kami. Sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kami bisa fokus, dimulai dengan fokus dan belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema. Sebab kami percaya semua yang kami dengar adalah firman Tuhan. Hamba-Mu juga terfasilitasi untuk semua yang diberitakan atau dikabarkan adalah untuk firman Tuhan. Sebab firman Tuhan saja yang membuat kami kuat, sebab firman Tuhan saja yang membuat kami dituntun jalannya. Firman Tuhan saja adalah sumber hikmat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, dan kami siap terima firman Tuhan. Yang sepakat dengan saya bilang sama-sama dengan mantap, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai tentang kasih karunia, empowering grace. Dan hari ini kita belajar mengenai mengobarkan kasih karunia. Ya, stir up the gift. Kalau Bapak Ibu suka bahasa Inggrisnya stir up the gift. Ya. Saya sempat buka dalam kamus bahasa Indonesia, apa sih arti mengobarkan? Ya, mengobarkan itu membakar biar menyala-nyala. Jadi itu seperti digambarkan seperti bara api itu, kalau itu tukang sate itu dikipasin gini loh. Jadi bahasa sederhana mungkin dikipasin. Ya, bahasanya KBBI itu membakar supaya menyala-nyala. Bahasa sederhananya dikipasin. Jadi kasih karunia itu harus dikipasin, sama seperti bara api itu. Ketika dia tidak dikipasin, dia nggak bisa membakar sampai hangus. Dia perlu dikipasin supaya panasnya itu membara, sehingga bisa mematangkan itu sate itu. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14a, Rasul Paulus bilang gini, jangan lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu. Kata jangan lalai dalam hal ini ditekankan dengan kata lain bahwa kobarkan. Jangan biarkan kasih karunia itu padam dalam kehidupan kita. Jadi apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, yaitu berupa kasih karunia itu, semua talenta, kemampuan ilahi, itu nggak boleh cuma ditaruh, didiamkan aja. Ya, harus dipergunakan, dan bukan cuma dipergunakan, harus terus dikipasin, Bapak Ibu, supaya tetap menyala terus. Ya, kalau dilanjutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau ya. Bapak Ibu boleh garis bawahi, diperingatkan, bukan cuma dikasih tahu supaya jangan lalai untuk mempergunakan, tapi itu ayat selanjutnya, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan dan seterusnya. Jadi karunia yang udah dikasihkan sama kita itu mesti dikipasin terus. Sebab kalau enggak, hilang. Percaya sama saya, hilang. Ya, zaman dulu bertahun-tahun yang lalu saya ingat, ya, saya ada kerinduan untuk belajar gitar. Sampai satu ketika orang tua saya tergerak untuk belikan gitar. Sekali saya pakai, biasa itu pemula, ya. Itu kalau kita belajar main gitar itu semua penyakitnya sama, tangan sakit. Ya. Nah, rasa sakitnya di tangan ini saya buat lebih besar daripada keinginan saya mengasah talenta saya. Akhirnya apa? Hilang, percuma. Ya, gitar itu nggak jadi milik saya lagi, pindah ke kakak saya, pindah ke adik saya, begitu. Mereka ahli, saya cuma ahli mendengar saja. Ya, kalau mereka main tuh saya ahli. Saya memperhatikan dengan seksama itu, sedap dengernya gitu kan. Sampai satu ketika saya memerlukannya. Dan singkat cerita, waktu saya diutus ke satu tempat, saya membutuhkan karunia saya ini. Bapak Ibu percaya enggak? Waktu saya kipasin karunia saya itu,
Ya, saya berlatih dengan nggak lama Bapak Ibu. Dalam tempo 1 minggu, 1 lagu saya kuasai. Ya, bahkan gembala saya waktu tempat saya diutus itu memberi tugas, kamu pimpin doa malam, kamu mimpin pujian, karena kami lagi perintisan di sana, kamu mimpin pujian, kamu main musik, dan kamu khotbah. Wah, ini rapel, gitu ya, rapel. Jadi jadi dimulai dengan saya. Shalom Bapak Ibu sampai penutup, gitu. Ya, semua kita handle sendiri. Bayangkan, saya baru bisa 1 lagu. Jadi saya punya waktu 1 minggu untuk ngipasin karunia saya itu, karunia yang Tuhan kasih itu, talenta yang Tuhan kasih kepada saya, untuk saya belajar main gitar. Jadi lagunya saya siapkan dulu, saya kipasin, mau sakit tangannya terserah, pokoknya saya kipasin, saya nggak rasa sakitnya. Puji Tuhan, sekarang ya saya bisa main gitar. Walaupun tidak ahli adik-adik saya yang main di pelayanan di depan itu. Tapi kalau ditanya bisa, saya bisa. Ya. Ada 2 alasan kenapa kok kita nggak boleh memadamkan atau kenapa kok kita nggak boleh membiarkan kasih karunia itu biasa-biasa aja. Ya, yang pertama gini, bahwa pribadi Roh Kudus yang ada dalam kita, dia bekerja dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita biarkan saja, itu kalau beberapa waktu yang lalu saya ada satu rekan itu dia tanya, saya punya mobil itu kalau saya udah lama nggak pakai, apa yang perlu saya lakukan? Wah ya olinya mesti dikuras dulu. Berapa lama tuh nggak dipakainya? Waduh sudah mau 6 bulan atau 5 bulan yang lupa saya. Oh kalau gitu dikuras dulu. Kenapa? Karena dia ngendap di bawah. Apa tuh nggak bisa naik ke atas? Kita nggak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita ini punya Roh Kudus. Apakah kita mau biarkan Roh Kudus kita itu mengendap? Ya. Lain alasannya kalau kita taruh menyimpan air dalam tandon itu, kita biarkan mengendap supaya bersih. Beda. Ya, dalam hal ini kita nggak terus punya Roh Kudus. Roh Kudus itu digambarkan dalam api. Ya, api kalau kecil nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya ada gunanya sih. Kadang-kadang buat korek api, nyalain sesuatu, nyalain lilin atau apa gitu. Ya. Tapi api kecil itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu nanti api kalau besar. Ya, pribadi Roh Kudus itu kalau kita taruh, kita terima aja terus kita nggak apa-apain, dia nggak akan bekerja. Ya, dia butuh sesuatu yang dikipasin begini, baru Roh Kudus akan bekerja. Karunia dalam kehidupan saudara nggak akan nih tangan saudara sama tangan saya akan sama aja. Tapi ketika kita gunakan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan otoritas kita tumpangin tangan atas orang sakit sembuh gitu. Wah, Roh Kudusnya bekerja. Percaya, kita exciting. Salah satu alasan yang sampai hari ini saya jawab kepada adik-adik saya di Roket, Koko kenapa sampai hari ini masih mau pelayanan? Karena pelayanan membuat saya tetap bisa membakar pribadi Roh Kudus yang ada dalam saya. Saya bisa terus konsisten untuk bisa melatih supaya Roh Kudus itu tetap bekerja. Ya. Alasan yang kedua adalah pribadi Roh Kudus memakai kehidupan kita supaya kita jadi saksi, jadi berkat. Kita jadi dampak dan pengaruh. Kita enggak diciptakan atau dikasih Roh Kudus dalam kehidupan kita cuma untuk antang-antang dinikmatin, dilamun-lamunin begini Bapak Ibu. Roh Kudus itu buat apa ya? Enggak. Ya, sama seperti ini. Kita kalau punya handphone tuh apa kita pelototin gini. Oh, ini handphone bisa buat nelpon aja. Halo gitu. Ya. Saya pernah ngetawain satu orang, ya boleh dibilang opa sih, satu kali saya ketemu opa perjalanan di pesawat itu, begitu dia mendarat itu, saya tanya, opa dijemput enggak? Kenapa? Ini flight terakhir, setelah ini airport tutup. Iya, saya juga belum lihat anak saya mau jemput ini. Opa habis baterai kah? Atau mungkin saya bantu telepon? Iya, handphone saya mati. Gitu. Oke, saya bantu telepon. Nomornya berapa? Sebentar. Saya pikir dia mengeluarkan handphone. Enggak. Dia mengeluarkan dompet dan di dalam dompet ada buku kecil. Di dalam buku kecil dia tarik, dia cari.
Dia ketemu, ini nomor teleponnya. Tak liatin, kelihatannya opa ini pinter. Iya kan? Ya sudah, saya teleponkan. Nah, singkat cerita sambil nunggu saya tanya, kenapa opa nggak masukin nomor teleponnya di situ? Duh, ini kan telepon, bukan buku. Wah, saya pikir nih anaknya yang salah ini kalau begini caranya. Bapaknya dikasih hadiah telepon. Dan memang boleh saya pinjam, begitu saya pinjam, itu handphone terbersih dalam kehidupan saya. Game nggak ada, pokoknya dia tampilannya itu home screen-nya betul-betul seperti kalau baru. Jadi nggak ada tambahan apa-apa. Ya, semua fungsi nggak ada yang dipakai. Terus saya bilang, opa, kita nggak perlu bawa bu ini. Lain kali kalau opa nggak inget nomornya, opa masukin di sini, catat di sini. Nah, nanti lain kali tinggal cari aja begini, terus pencet, nelpon sendiri dia opa. Ya, jadi kita ini ditaruh Roh Kudus di dalam kita untuk kita pergunakan. Untuk apa? Untuk jadi berkat buat orang lain. Untuk kita berdampak bagi orang lain. Bahwa kita, Roh Kudus itu akan bantu kita supaya kita kelihatan ini loh ada pribadi Yesus. Ya, Roh Kudus itu sebuah gambaran dahsyat banget. Bagaimana Yesus hidup di dalam Bapak Ibu, Saudara sekalian dan saya. Yaitu dalam pribadi Yesus. Jadi waktu kita bersaksi, Roh Kudus yang bekerja. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau Bapak Ibu sekarang yakin bahwa aku mau kipasin kasih karuniaku, apa yang harus kita lakukan? Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya keberanian. Ya, jangan takut. Allah nggak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Ya, percayalah itu, membangkitkan kekuatan. Ya, bahkan saya sering beberapa kali dalam khotbah saya sering mengatakan bahwa saya membaca sebuah buku. Penulis itu dengan yakin menuliskan bahwa Tuhan Yesus di dalam Alkitab menuliskan kata jangan takut 365 kali. Dengan demikian ya, bahwa Tuhan sebenarnya lagi berkata gini, jangan takut kepada kita setiap hari. Jadi waktu kita bangun pagi, kita punya kecemasan apa, Tuhan lagi bilang jangan takut. Ya, kalau saudara membuktikan sendiri, silahkan monggo. Alkitab tolong dibuka dan dibaca. Ya. Yang pertama, miliki keberanian. Jangan takut, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Kita hanya perlu berani bersaksi dan menyatakan kebenaran kebenaran Allah kepada orang lain. Ya, berani aja. Ada seseorang ngajarin saya, kamu perlu berani aja Sam untuk menyatakannya. Ya, sisanya nanti urusan Tuhan. Toh keberanian kamu nanti membuahkan hasil. Paling tidak, kalau kamu berani menyatakan saja, dia tidak terima Yesus pun, kamu sudah dapat berkat daripada itu. Kenapa? Kamu kenalan dengan orang lain. Ya, saya mau mengatakan demikian Bapak Ibu. Ya, keberanian Bapak Ibu, nyatakan aja bahwa Tuhan Yesus baik. Even dia nggak jadi Kristen gara-gara kita punya pernyataan, toh kita dapat berkat. Kenapa? Berarti kita berkenalan dengan orang itu. Berarti kita punya waktu untuk ngobrol, kita dengar keluh kesahnya, kita dengar apa yang bisa kita bantu. Ya. Gara-gara sebuah keberanian menyatakan, saya dapat pekerjaan Bapak Ibu. Ya, waktu jemput anak saya di sekolah, ada satu bapak yang saya udah perhatikan. Setiap kali jemput anak sekolah, dia duduknya di ujung, kayak menyendiri begitu. Nah, saya suka yang begini. Saya datengin. Ya, saya lihat dia nggak pakai masker, saya nggak pakai masker, saya buka. Ya. Kebetulan hari itu saya sengaja bawa minum. Saya tanya, minum Pak? Nggak mau. Bapak, saya liatin Bapak duduknya selalu di ujung sini. Iya Mas, saya malu. Duh, yang dijemput anaknya.
Iya, anak saya. Duh, jemput anak kok malu, Pak? Saya nggak kerja, Pak. Maksudnya nggak kerja? Ya lagi nggak ada kerjaan. Tapi, maksudnya Bapak mau kerja? Mau cari kerja? Enggak. Saya mau beresin rumah saya dulu. Mau saya renov supaya ada tempat buat saya usaha. Karena saya nggak bisa kerja lagi di luar. Kenapa? Orang-orang nggak mau terima saya. Oh, rupanya dia punya penyakit kulit yang kalau bajunya diangkat itu, orang-orang nggak mau pasti ngelihat dia begitu. Ya, saya nggak tahu jenis penyakit kulitnya apa. Tapi Roh Kudus memberi saya keberanian, saya nggak menghindar begini. Gitu, buat yang membuat dia akhirnya salah pengertian. Enggak, saya tetap aja. Oh, iya, ini saya kalau pakai baju kerja yang sepak begini, orang nggak mau dekat saya. Nah, Bapak bisanya apa? Ya saya mau coba usaha dari rumah. Jadi saya mau renovasi rumah saya dulu, tapi saya bingung gitu. Saya duduk sini bukan karena saya pokoknya saya orangnya serba saya minder lah gitu, Pak. Pokoknya singkat cerita, pembicaraan kita mengacu kepada kita ketemu jodoh. Ya, walaupun dia nggak ikut aliran kepercayaan saya, tapi dia ngasih kerjaan. Itu untungnya kita punya keberanian. Percayalah bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Ya kan? Kita cuma perlu berani aja. Menyatakan aja bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan begini. Akhirnya dia semangat. Besoknya ketemu lagi, Pak, kalau saya bikin begini, sekarang dia udah mulai berani, agresif. Dia tanya, dia minta nomor WA. Oh, saya senang. Kita sudah punya pintu berarti. Ya, pintu untuk apa? Menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahwa dia nggak perlu takut jadi orang yang minder. Nyatakan aja. Yang kedua, kita perlu miliki kasih. Ya, kenapa kasih perlu? Keberanian itu bukan seperti preman, Bapak Ibu. Keberanian yang untuk menyatakan Kristus kepada sesama itu dengan hati yang mengasihi. Ya, saya enggak menerjang Bapak itu terus serta-merta, Bapak mesti bertobat, enggak boleh minder, Bapak ini ciptaan yang mulia. Waduh. Ya, nanti kalau apakah itu yang dibutuhkan apa tidak kan kita enggak tahu. Kita kan mesti menggali dulu. Nah, waktu kita menggali, pendekatan kita dengan kasih. Jadi bukan seperti preman. Kenapa kamu selalu duduk di pojok sini? Ya enggak. Itu preman namanya. Ya kan? Jadi kita dipilih dan diselamatkan oleh karena kasihnya, bukan karena perbuatan baik kita. Itu sebabnya kita perlu layani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, bukan dengan pemaksaan. Ya, kita gali dulu kebutuhannya. Ya. Orang yang semakin bermasalah, saya semakin suka. Karena apa? Karena banyak tantangannya. Ya, bahkan adik-adik saya bilang, orang-orang di kita yang bermasalah, maaf kata, ya ada anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip, mungkin minder, mungkin cara pergaulannya kurang nggak sesuai dengan yang biasanya begitu. Itu selalu kok urusin. Iya, buat saya sebuah tantangan. Tantangan untuk saya bisa berbagi kasih. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memiliki ketertiban. Ya, ingat, hidup kita tidak ngawur atau tidak sembarangan. Roh Kudus di dalam kita itu tertib. Ya, Bapak Ibu coba ini lihat ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Pertama tadi keberanian. Yang kedua memiliki kasih. Yang ketiga ketertiban. Ya, dengan hidup tertib, ya, menguasai kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini saya tidak menuliskan rutin, Bapak Ibu ya. Hidup tertib itu bukan rutin. Rutin berbeda dengan disiplin. Karena disiplin melibatkan niat. Kalau rutin itu sekedar berurutan saja, pokoknya sudah jadi kebiasaan, itu rutin. Tapi disiplin itu melibatkan emosi dan niat. Kenapa?
Kalau sama salah satu contoh, saat teduh itu bukan rutin, saat teduh itu disiplin. Kenapa? Butuh niat, terutama kalau kita saat teduhnya jam 5 pagi. Butuh niat tersendiri untuk kita bisa bangun pagi dulu, mempersiapkan hati, terus membaca firman Tuhan, itu disiplin, bukan rutin. Ya, karena baca firman Tuhan, kalau yang cerita Esther, Daniel, senang bacanya. Tapi coba ketemu kitab Imamat yang isinya menghapus dosa, ini korban persembahan, silsilah, itu butuh disiplin untuk baca. Kita skip atau kita baca, disiplin. Nah, memiliki disiplin yang tinggi dalam melayani Tuhan, tidak asal-asalan melayani, pokoknya hidup ini bukan sekedar, tapi punya nilai. Dan ketika kita hidup dengan nilai itu berarti kita tidak hidup dengan sembarangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ingat aja bahwa kita punya nilai apa? Love, kita punya kasih, kita punya integritas. Integritas mengatur bahwa hidup kita tidak sembarangan. Kalau kita berkata ya, berarti ya. Berkata tidak, ya tidak. Di luar kita sama di dalam kita sama. Enggak di sini, oke. Nanti sini, apa sih ngomongnya? Nah itu enggak. Itu hidupnya sembarangan berarti. Ya, tapi kita punya disiplin yang tinggi, punya kerendahan hati, belajar untuk terima pendapat orang lain. Itu semua butuh disiplin. Ya, belum lagi nanti kebenaran, kemurahan hati, itu semua butuh disiplin. Dilatih dengan disiplin, memberi. Itu semua yang kita harus lakukan. 3 hal. Jadi pertama tadi memiliki keberanian, punya kasih, terus jangan lupa hidup kita tertib. Percayalah kalau kita punya 3 hal ini, kita bahkan nggak perlu menyaksikan dengan perkataan, kita cuma cukup memperlihatkan hidup kita ini loh. Ini loh. Ya, saya terus terang, saya akhiri dengan ini. Saya banyak teman saya di waktu masa saya masih penjajahan tuh ngelihat ada perubahan dalam kehidupan saya. Nah, perubahan itu ya tempat saya bersaksi. Kok kamu sekarang bisa begitu, Sam? Ya kenapa nggak bisa? Hidup ini berharga loh. Nggak cuma permainan aja. Ya. Terus ada hal yang kita nggak bisa ulang. Apa itu? Waktu. Makanya hargailah waktu. Disiplinlah dengan waktu. Ya, Pak Gembala selalu ngajarin orang yang terlambat tuh karakter. Iya. Karena orang yang nggak bisa menghargai waktu itu berarti karakternya nggak baik. Ya. Kita harus bisa menghargai waktu. Tuhan aja menghargai waktu. Hidup Tuhan tuh tertata dengan baik. Dari mulai lahir, dia persiapan, begitu sudah mapan, dia muncul di bait Allah. Habis itu, setelah itu pengajaran demi pengajaran sampai pada masanya dia siap dewasa secara rohani, secara fisik pun dewasa, dia muncul, baru melakukan tugas pelayanan. Enggak serta-merta terus, yang penting bisa, sembarangan aja. Enggak. Ya. Ayo, kita hidup dengan tertib, ya. Seperti Roh Kudus yang di dalam kita, hidupnya tertib. Demikian firman Tuhan. Mari kita meteraikan firman Tuhan ini dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah-Mu berlimpah atas kami, pengajaran-Mu luar biasa, semua tertata, rapi Tuhan. Ya, dari mulai kami terima judul besarnya yaitu Empowering Grace, hari demi hari, bulan demi bulan kami diajarkan spiritual gift, kami masuk dalam power, love, bahkan nanti kami mengakhiri dengan self-discipline Tuhan. Terima kasih Bapa, semua pengajaran ini tertata dengan rapi. Sebab kami tahu Tuhan pun rapi kehidupannya. Roh Kudus dalam kita mengajarkan ketertiban. Itu sebabnya mulai hari ini kami mau belajar lagi untuk hidup lebih tertib lagi Tuhan. Miliki kasih dan keberanian untuk menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan melakukan
perjamuan kudus, terima kasih atas undangan-Mu. Kami mau terima di dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ya, kita melakukan ini dengan mengingat 3 hal. Aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi adalah benar-benar tubuh Kristus, yang ketika kita makan kita manunggal dengan dia? Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, inilah darahku yang dimeteraikan, yang akan menjadi meterai bagi kita semua. Inilah perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Adakah engkau juga benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala adalah benar-benar darah Kristus? Minumlah dengan percaya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu jadi rema bagi kami. Bukan cuma semua yang menonton acara ini, tapi hamba-Mu juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau mengangkat tangan untuk kami berdoa untuk bagi bangsa Indonesia. Kami mau lepaskan shalom atas bangsa Indonesia. Kalau sebentar lagi kami sudah mendapat undangan untuk pemilu, kami percaya bahwa semua Tuhan sudah atur, bahwa akan ada pemimpin bangsa yang tepat yang Tuhan pilih untuk meneruskan apa yang sudah dirancangkan ini Tuhan. Yang hal-hal yang baik yang sudah dirancangkan dalam pemerintahan ini untuk membangun negara kami akan terus dilakukan. Bahkan hal-hal yang tidak baik dalam negara kami ini, baik itu korupsi, kolusi, nepotisme, atau perpecah belahan Tuhan, orang-orang yang menguntungkan diri sendiri Tuhan, dengan otoritas-Mu kami mau halau itu semua dengan dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera saja yang ada di Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami, juga Wakil Presiden kami dan semua aparat pemerintahan diberikan hikmat untuk melakukan semua aktiviti, semua tugas-tugas mereka. Dan tentunya dengan takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil, setiap pertimbangan yang dipikirkan semua itu berdasarkan karena takut akan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Kota Balikpapan. Kami percaya Tuhan sudah pilih Kota Balikpapan menjadi penunjang daripada ibu kota negara. Tuhan akan pakai orang-orang yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang yang tepat, bukan pengeruk kekayaan bagi diri sendiri, tapi orang-orang yang benar-benar punya hati untuk berinvestasi, membangun Kota Balikpapan menjadi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Rock Gateway. Kami mau bangun rumah Tuhan, bukan sekedar gereja, tapi bangun rumah Tuhan. Sebab dari rumah ini akan ada banyak orang diperlengkapi, akan banyak orang diutus daripadanya setelah diperlengkapi. Itu sebabnya kami percaya akan terbangun dengan kasih karunia. Semua yang terlibat adalah karena kasih karunia. Semua material tersedia karena kasih karunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mempersiapkan kartu yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau Bapak Ibu belum menerima kartu, bisa melihat di layar televisi ada barcode yang tersedia
untuk persembahan, Bapak Ibu bisa scan di situ dan memberikan persembahan yang terbaik. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami mau beri persembahan yang terbaik sebab kami cinta akan Engkau. Hanya yang terbaik yang kami persembahkan, bukan yang sembarangan, bukan yang ngawur, bukan yang asal-asalan, tapi yang terbaik. Karena kami cinta akan Engkau. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan tetap melakukan aktivitas kami. Kami mau akhiri ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengan membuka kedua tangan kami akan terima berkat-Mu. Adalah kehendak Tuhan Engkau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari perkatakan berkat atas tangan kita, karena mulut kita berkuasa, kita perkatakan ya dengan bersuara 3 kali dengan mantap. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak dan istri. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah mulai sekarang sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dengan mantap berkat Tuhan di tangan kita, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu.